Perkenalkan, nama saya Firmansyah Alam, NIM 2401970051, PJJ Akuntansi, BINUS Online, BINUS University, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sandi Setiawan, NIM 2401970013, PJJ Akuntansi, BINUS University. Di sini kami membawakan tema kesehatan dengan judul mengutamakan kesehatan mental untuk generasi Z. Untuk pendahuluan, pertama, menurut studi terbaru, masalah kesehatan mental semakin menjadi masalah bagi kalangan generasi Z, yang merupakan kelompok usia di antara 8 hingga 23 tahun. Berikut ada beberapa statistik yang menggambarkan prevalensi masalah kesehatan mental di antara generasi Z. Yang pertama adalah kecemasan dan depresi. Jadi, menurut sumber yang kami ambil dari American Psychological Association, sekitar 91% generasi Z melaporkan merasa stres karena masalah seperti pandemi 19, COVID-19, kekerasan senjata, dan ketidakpastian ekonomi. Lebih dari setengah dari mereka melaporkan merasa depresi atau cemas. Yang kedua, peningkatan kasus kecemasan. Penelitian dari National Institute of Mental Health menemukan bahwa tingkat kecemasan di kalangan remaja telah meningkat selama beberapa tahun terakhir, dengan sekitar 32% remaja melaporkan mengalami gejala kecemasan yang signifikan. Yang ketiga, ada dampak media sosial. Menurut laporan dari Pew Research Center, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental generasi Z. Bahkan, sekitar 70% remaja melaporkan mengalami cyberbullying yang berkontribusi pada tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah akses terbatas ke layanan kesehatan mental. Meskipun tingkat masalah kesehatan mental meningkat, masih ada tantangan dalam mengakses layanan kesehatan mental yang sesuai. Sebanyak 76% Gen Z melaporkan menghadapi hambatan dalam mendapatkan perawatan kesehatan mental. Jadi, sumber informasi untuk tema saat ini kami ambil dari lembaga seperti American Psychological Association atau APA, lalu National Institute of Mental Health yang disingkat NIMH, dan Pew Research Center, serta survei dan studi ilmiah terkait yang telah diterbitkan dalam jurnal kesehatan mental dan sosial. Baik, untuk permulaan, berikut adalah profil Gen Z. Yang pertama adalah Gen Z itu digital native. Gen Z juga dikenal sebagai digital native. Kenapa? Karena kelompok yang tumbuh dalam era teknologi digital yang berkembang pesat. Mereka telah terbiasa dengan teknologi sejak lahir dan mengintegrasikannya ke dalam hampir setiap aspek kehidupan mereka. Yang kedua ada multitasking. Gen Z lebih multitasking dengan menggunakan beberapa perangkat. Mereka juga aktif di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai keterbukaan dan inklusivitas. Gen Z seringkali diidentifikasi dengan nilai-nilai keterbukaan, inklusivitas, dan kesadaran sosial. Mereka lebih cenderung menerima perbedaan dan memperjuangkan isu-isu seperti keberagaman, kesetaraan gender, dan kepedulian lingkungan. Yang keempat, tentang pendidikan dan karir. Gen Z cenderung memiliki orientasi yang kuat terhadap pendidikan dan karir. Mereka memiliki akses yang luas terhadap informasi karena punya akses untuk internet dan mungkin untuk mencari masalah-masalah dan pengetahuan secara mandiri. Untuk selanjutnya adalah faktor pemicu untuk kesehatan mental sendiri. Jadi kesehatan mentalnya kita bagi menjadi 4. Yang pertama ada stres akademik. Jadi stres akademik karena beban tugas yang berat, maka membuat generasi Z itu merasa stres. Yang kedua adalah tekanan sosial. Karena norma sosial yang diterima, seperti citra tubuh yang sempurna atau standar yang tinggi, dapat menciptakan stres sendiri bagi generasi Z. Dampak media sosial, yaitu media sosial seringkali menjadi platform di mana orang berbagi versi yang disunting dari kehidupan mereka, menciptakan tekanan bagi Gen Z untuk menampilkan citra yang sempurna. Yang keempat adalah pengukuran kesuksesan. Standar kesuksesan yang tidak realistis itu menjadi bagian dari stresnya generasi Z.
atau bisa disebut fear of missing out, dapat memicu stres dan kecemasan. Dampak kesehatan mentalnya, yang pertama ada prestasi akademik. Prestasi akademik jelas karena sedang stres, maka prestasi akademik akan menurun. Yang kedua adalah peningkatan depresi. Gangguan kesehatan mental Gen Z meningkat hingga 20%. Seperti dilansir, saya ambil dari halaman Kemenkes, sebanyak 6,1% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas mengalami gangguan kesehatan mental. Lalu hubungan sosial. Gangguan kesehatan mental dapat mengaruhi kemampuan Gen Z untuk membentuk dan memelihara hubungan sosial yang sehat. Perasaan cemas, rendah diri, atau depresi dapat menghambat interaksi sosial dan memperburuk isolasi sosial yang pada gilirannya dapat memburuk kondisi mental mereka. Lalu dampak jangka panjangnya yaitu memungkinkan masalah kesehatan mental yang berkelanjutan di masa dewasa nanti dan pengembangan kualitas hidup secara keseluruhan. Lalu ada dampak dari gejala. Nah, dampak yang dilihat dari kesehatan mental yang stres adalah perubahan mood, perubahan pola tidur, ada perubahan pola makan, dan perubahan perilaku sosial. Gejala-gejalanya jika seseorang saat mengalami stres yaitu pertama ketergantungan media sosial, tingkat stresnya tinggi, perasaan rendah diri, dan sulit mengatur emosi. Nah, untuk dukungan dan sumber daya bagi generasi Z yang merasa stres, yang pertama adalah layanan dukungan online. Yang kedua, ada konseling sekolah. Yang ketiga, ada klinik kesehatan mental. Yang keempat, ada perpustakaan online. Yang kelima, Saya akan melanjutkan pemaparan dari materi yang telah dijelaskan oleh sahabat saya. Yang selanjutnya adalah mengenai perawatan diri atau self-treatment. Terdiri dari tiga. Yang pertama adalah teknik pengelolaan stres, perawatan diri dan gaya hidup sehat, serta membatasi penggunaan media sosial. Untuk teknik pengelolaan stres, diantaranya yaitu bernapas dalam, latihan pernapasan dalam untuk menekankan pikiran dan tubuh saat merasa cemas atau stres. Yang kedua, meditasi dan mindfulness. Praktik meditasi dan kesadaran diri untuk membantu mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Dan yang ketiga adalah yoga dan relaksasi. Melakukan latihan yoga atau teknik relaksasi otot progresif untuk mengurangi ketegangan fisik dan emosional. Terkait perawatan diri dan gaya hidup sehat, diantaranya adalah tidur yang cukup, memastikan waktu tidur yang cukup setiap malam untuk mendukung kesehatan mental dan fisik yang optimal. Nutrisi seimbang, mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi, serta meminimalkan konsumsi makanan olahan dan gula tambahan. Selanjutnya adalah olahraga teratur. Melakukan aktivitas fisik secara teratur untuk mengurangi stres, meningkatkan mood, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah manajemen waktu. Mengatur jadwal dengan baik untuk memastikan waktu yang cukup untuk tugas-tugas akademik, kegiatan sosial, dan istirahat yang tepat. Terkait membatasi penggunaan media sosial, di antaranya adalah batas waktu, menetapkan batasan waktu untuk penggunaan media sosial dan menghindari terlalu banyak terpapar konten yang menimbulkan stres atau kecemasan. Yang kedua adalah mengelola notifikasi, mematikan notifikasi yang tidak penting dari aplikasi media sosial untuk mengurangi gangguan dan meningkatkan fokus. Selanjutnya adalah mengenai edukasi dan kesadaran. Yang pertama yaitu membangun kesadaran. Menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah kesehatan mental, termasuk gejala, faktor risiko, dan sumber daya dukungan tersedia. Menggunakan platform media sosial dan forum online sebagai alat untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang perawatan diri dan pentingnya kesehatan mental. Yang kedua, pentingnya pendidikan tentang kesehatan mental. Di sekolah, memasukkan pendidikan tentang kesehatan mental ke dalam kurikulum sekolah untuk membantu siswa mengenali gejala-gejala masalah kesehatan mental, mengurangi stigma, dan meningkatkan keterampilan pengelolaan emosi. Di komunitas, mengadakan seminar,
lokakarya, atau acara lainnya di tingkat komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental, serta memberikan informasi tentang layanan dukungan yang tersedia. Yang ketiga, mendorong pembicaraan terbuka. Menggalakkan percakapan terbuka tentang kesehatan mental di antara anggota komunitas, termasuk di dalam keluarga, di sekolah, dan di tempat kerja. Memfasilitasi ruang aman di mana individu dapat berbagi pengalaman mereka dengan masalah kesehatan mental tanpa ikut dihakimi atau dianggap lemah. Yang keempat, pelatihan untuk tenaga pendidikan dan pengasuh. Memberikan pelatihan tentang kesehatan mental kepada guru, orang tua, dan pengasuh untuk membantu mereka mengidentifikasi tanda-tanda masalah kesehatan mental pada generasi Z dan memberikan dukungan yang sesuai. Selanjutnya adalah mengenai bagaimana kita menanggapi krisis kesehatan mental. Yang pertama yaitu tindakan yang harus diambil. Salah satunya adalah mengidentifikasi tanda bahaya. Selanjutnya, berikan dukungan emosional dan jaga kesehatan. Yang kedua, mencari bantuan profesional. Dalam hal ini yaitu hubungi hotline darurat. Yang kedua adalah konseling atau terapi darurat, dan yang terakhir adalah konsultasi dengan profesional kesehatan mental. Selanjutnya yaitu pentingnya rekreasi cepat. Reaksi cepat maksud saya. Di antaranya ada waktu adalah kunci, tidak ada yang salah dengan mencari bantuan. Dan selanjutnya adalah kesimpulan dan aksi. Kesimpulan, generasi Z dihadapkan pada tantangan kesehatan mental yang serius, yang meliputi tekanan akademik yang meningkat, paparan berlebihan terhadap media sosial, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai untuk mengatasi masalah ini. Penting bagi kita untuk fokus pada membangun kesadaran akan kesehatan mental, memberikan pendidikan yang komprehensif, dan memastikan akses mudah terhadap layanan tepat. Dengan memperkuat pemahaman mereka tentang isu-isu kesehatan mental dan memberikan sumber daya yang dibutuhkan, kita dapat membantu generasi Z mengelola stres, merawat diri mereka dengan lebih baik, dan mencari bantuan profesional ketika diperlukan. Selain itu, penggunaan teknik pengelolaan stres yang efektif, perawatan diri yang teratur, dan upaya untuk mempromosikan dukungan profesional akan menjadi eh, langkah-langkah kunci dalam menjaga kesehatan mental mereka dan membantu mereka berkembang secara positif. Dengan demikian, melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, kita dapat memberikan dukungan yang lebih baik pada generasi Z dalam perjalanan mereka menuju kesejahteraan mental yang optimal. Aksi untuk mendorong tindakan lebih lanjut dalam mendukung kesehatan mental generasi Z, kita dapat mengambil beberapa langkah strategis yang fokus pada edukasi akses terhadap layanan, pengembangan sumber daya, serta advokasi dan pembelaan. Pertama, penting bagi kita untuk memperkuat upaya edukasi dan kesadaran tentang kesehatan mental di kalangan generasi Z. Dengan mendukung program pendidikan yang mencakup pemahaman tentang masalah kesehatan mental di sekolah dan komunitas, hal ini tidak hanya membantu mengurangi stigma yang terkait dengan kesehatan mental, tetapi juga meningkatkan kesadaran tentang sumber daya dan layanan yang tersedia. Kedua, kita perlu mendorong pembangunan infrastruktur kesehatan mental yang lebih baik dengan memperluas akses terhadap layanan seperti klinik kesehatan mental dan layanan konseling yang mudah dijangkau. Ini akan memastikan bahwa generasi Z memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan bantuan profesional saat mereka membutuhkannya. Ketiga, penting untuk mengembangkan sumber daya dukungan online dan offline yang komprehensif termasuk hotline, darurat, dan platform daring agar generasi Z mendapat dengan mudah mencari dukungan dan informasi ketika mereka menghadapi masalah kesehatan mental. Terakhir, sebagai advokat untuk kesehatan mental generasi Z, kita dapat memperjuangkan kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan mental mereka. Mulai kerjasama dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara opsional. Dengan demikian, melalui langkah ini, kita dapat memberikan dukungan yang lebih kuat dengan berkelanjutan bagi kesehatan mental generasi Z. Berikut adalah referensi dari pemaparan kami. Terima kasih.